Nega Podcast. Bisa? Yes. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap membela negara kita. Selamat ulang tahun Dirgahayu kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-79. Wah, ini adalah spesial ini, Pak. Wah, di kemerdekaan. Makanya kita pakai warna putih kayak gini. Sip, semangat. Bajuku sudah merah. Kenapa? Tidak merah? Kenapa tidak merah? Tradisional. Oh. Kearifan lokal. Pak, jadi kali ini selain 17 Agustus itu spesial, tempat duduk saya ini spesial hari ini. Spesial. Iya loh, saya biasanya kan satu orang nih tamunya, sekarang dua orang. Berarti bertiga. Karena spesial. Oke. Ini kan hari kemerdekaan RI nih, Pak ya. Ya. Boleh nggak sih, Pak, diceritakan nih sedikit tentang HUT, sejarah dari HUT Indonesia ini bagaimana? Kenapa sih kita harus merayakan HUT itu sendiri? Monggo, gantian. Baik, saya dulu lagi. Gini Bu ya, kalau kita bisa ceritakan sedikit tentang sejarah kenapa kan harus diperingati itu. Ini kan merupakan sebuah berita bahagia Bu ya. Iya. Berita bahagia itu kan harus disebarkan ke seluruh ya, supaya masyarakat itu bisa mengenang itu ya. Sedikit cerita ini Indonesia kenapa diperingati pada tanggal 17 Agustus itu ada dasar filosofinya Bu. Nama filosofinya itu kan tanggal 17 itu tanggal yang sakral secara agamis ya. Cara leginya itu Al-Quran itu turunkan juga pada tanggal 17. Nah itu. Nah kemudian mindset orang-orang tua kita dulu itu kan mencari hari itu yang pas, yang baik itu. Nah, contoh mencari nama. Nah, ini nama Republik Indonesia ini kan sakral. Diberikan angka 17 itu kenapa? Filosofinya satu tadi. Untuk Al-Quran turunnya pada bulan Ramadan tanggal 17. Terus kemudian kita sehari sholat. Stop dulu, Pak, kopi datang. Mantap sekali. Tidak seger, Pak, kalau nggak ada kopinya. Kopi itu penting ya. Jurusan Boga ini. Oke. Siapa namanya? Susanti. Tisha. Sini, Tisha. Oke. Spesial Susanti. Spesial. Susu apa ini? Maaf, kopi apa ini? Es kopi susu sama ada es kopi susu koko pandan. Oke. Iya. Varian terbaru? Iya, untuk minggu ini. Biasanya per minggunya itu ganti-ganti menunya. Oke. Ayo tunjukkan. Itu bisa susu apa? Kopi susu? Ini es kopi susu koko pandan. Pandan. Ini es kopi susu sama es kopi susu lagi. Mas kopi susu. Oke. Macam-macam ya variannya. Iya, ada sekos sama ada lemon tea, ada es teh, sama ada es cendol dawet. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semangat Boga. Yang mau pesan ini kontak personnya Kuliner Boga. Terima kasih. Pak, monggo dilanjutkan. Ini tak geser ya, Pak, jauhan. Sit. Ini juga saya geser Bu ya. Iya. Monggo Pak Anwar. Digeser juga? Disambi, Pak. Saya Nggak angkat apa-apa. saja ya. Oke. Ya. Monggo Pak, lanjutkan. Gimana kita lanjut Bu ya? Dari 17. Dari 17. Angka 17 yang sakral tadi? 17 yang sakral yang ketiga itu kita sehari semangat menjalankan sholat wajib kan 17 sholat wajib. Nah dari filosofi itu akhirnya tokoh kita Soekarno-Hatta merancang itu bagaimana bisa tanggal 17. Akhirnya pas terjadi perselisihan 15, 16, 17 jadi. Oh iya. 17 jadi pas itu tepatan malamnya malam Jumat Legi Bu itu. Oh, ada pasnya pas, iya. Mantap. Jadi ini bukan karena kehendak manusia aja, juga ini sudah memang sudah Allah sudah memberikan sebuah penetapan ini. 17 Agustus tahun 45 harinya hari Jumat Legi. Legi itu maksudnya itu manis Bu ya. Manis itu dari memberikan Jumat kebahagiaan. Sweet Friday. Nah, seperti itu. Itu arti secara filosofisnya seperti itu. Jadi itu bukan tanggal sembarangan menurut saya. Jadi sudah dirancang oleh manusia tapi Tuhan pun ikut andil di sini. Sampai tanggal 2 ya. Nah, pertama ya sudah andil di sini. Jadi kemerdekaan itu memang sudah waktunya bagi Indonesia begitu.
Jadi manusia merancang, Tuhanlah yang menentukan. Dengan kurnia Tuhan 17 Agustus 45 itu dijadikan sebagai hari sakralnya Indonesia. Jadi diperingati setiap tahunnya tanggal 17 Agustus itu. Itu kurang lebihnya seperti itu, Bu. Kalau dari sisi PPKN ya Pak, pendidikan, Pancasila dan keluarga negara. Kalau sekarang PP Bu, Oh PPM itu Pak? pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila saja. Atau kurmer. Kurmer gitu. Bagaimana Pak? Ceritakan. Jadi sudah selaras dengan apa yang diamanatkan dan dirancang sebelum kemerdekaan tentang dasar negara, yaitu tentunya sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa. Jadi para tokoh dalam hal ini Bapak Soekarno gitu. Bukan Bapak Soekarno ya? Bukan. Bapak Soekarno. Bapak Soekarno ini menyusun tanggal tersebut berdasarkan agamanya. Kalau orang bernegara mendasarkan negara tersebut terhadap agama, tentunya sudah pasti sesuai dengan Pancasila pertama. Jadi sebegitu tinggi dan dalam para tokoh, utamanya Bapak Soekarno, bukan Bapak Soekarno, jadi dalam hal ini merancang tentang hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus itu, Budini. Jadi nantinya diharapkan tokoh-tokoh kita tidak sembarangan, tidak ngomong wis tanggal 17 tidak begitu. Tidak dilotre. Diharapkan nanti kita sebagai penerusnya juga bisa mengisi gak sekedarnya, gak ala kadarnya, tapi juga dipikir, ditimbang rasa sesuai dengan ketuhanan yang maha esa. Gitu Budi dan Pak Soekarno. Jadi ini Dan memang menambahi. Dari siswa-siswa kita memang harus paham benar bagaimana sejarah dari HUT kemerdekaan RI ini terbentuk dan kenapa mereka harus bangga dan kenapa mereka harus memperingatinya. Nah ternyata filosofinya yang seperti kita ceritakan. Nah kemudian gimana ini Pak, peran dari sekolah mengajarkan nilai kemerdekaan itu kepada siswa? Nah ini kompleks tuh jawabannya itu ya. Boleh Pak, 1, 2, 3. Kompleks ini kan kalau kita bicara mengajarkan nilai, nilai itu bukan berarti nilai 9, 10, bukan. Nilai yang terkandung di dalam itu mengandung makna ya. Jadi nilai-nilai, contoh di sini nilai yang diperkenalkan atau diajarkan sebenarnya nilai ketertiban. Bangsa kita, negara kita, negara besar itu, kita harus menjunjung tinggi ketertiban ya. Dari segi hukumnya harus demikian. Maka ini diajarkan dari fondasi dasarnya dari anak-anak sekolah. Diberikan nilai ketertiban. Dan setelah tertib kemudian anak itu diajarkan kepada sebuah kedisiplinan. Nah, disiplin dalam arti contoh disiplin belajar, disiplin masuk sekolah, tidak ada keterlambatan dan sebagainya. Terus kemudian setelah itu siswa diajarkan kepada ketawaduan. Tawadu. Guru ngajar itu rumah noleh dari noleh ya. Iya. Jadi dia harus didengarkan itu. Ini harus diciptakan di awal sebuah. Kalau orang pintar bilang itu Pak, kita harus membuat kesepakatan kelas gitu Bu ya. Jadi biar kita bisa menanamkan ketertiban, disiplinan, bahwa ada sebuah ketegasan dalam proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam perjuangan bangsa Indonesia. Nah, mereka para pejuang harus disiplin, tidak boleh perang langsung gitu, kan harus nunggu komando gitu ya. Kan berangkat sendiri Pak. Iya, kita harus menanamkan sendiri itu kepada anak didik kita seperti itu. Itu kurang lebih peran kita sebagai guru untuk menanamkan nilai kemerdekaan kepada anak. Seiring dengan perkembangan zaman yang selalu global ini, yang selalu berubah-ubah, diiringi dengan teknologi yang sekarang sudah berapa Pak? 4.5 sekarang ya? Kita sudah 5 loh ya. Itu ya. Ini kan kita harus ikut perkembangan itu. Jadi kemerdekaan seiring dengan perkembangan teknologi juga. Proses pembelajaran kita juga harus berkembang begitu. Cara menanamkan juga gitu. Anak punya HP tapi kalau proses pembelajaran nggak boleh pakai HP ya jangan dulu. Ini merupakan salah satu bentuk penanaman kedisiplinan. Jadi
Insya Allah dengan disiplin itu kita akan mengarahkan anak ke negara menjadi negara yang baltatun toibatun warukunto. Seperti itu mungkin. Ini kan kalau dari Pak Kamil kan menanamkan nilai kemerdekaan. Iya. Kalau dari Pak Anwar sendiri ini kan, bagaimana peran guru dalam mendukung perayaan HUT itu di Indonesia atau di sekolah ini? Peran guru ini bagaimana mendukung perayaan HUT ini? Salah satu contohnya seperti apa? Jadi berbicara terkait peran guru ini sangat penting, Bu. Karena anak-anak atau peserta didik di sini memang kalau anak muda ini semangatnya Luar biasa. Tapi kita berbicara tentang kemerdekaan. Ini bukan berarti pokoknya saya sebagai kaula muda semangat terobos, tidak seperti itu. Peran guru di sini sangat penting untuk mengarahkan ke hal-hal yang positif seperti kerjasama kelompok, lomba-lomba yang sifatnya positif, tidak ada unsur perpeluncuan. Begitu begini. Karena merdeka ini bukan berarti wis akarpe, wis merdeka. Ibaratnya saya menikah, kemudian aku bebas merdeka lapo-lapo di India ikan bujuku. Yang belum Tidak menikah seperti siap-siap. Ya, begitu. Kalau untuk Contoh Pak, contoh makna dari merdeka atau kemerdekaan, bukan bebas mena-mena, tapi harus ada menemukan batasan-batasan yang perlu dibimbing dari peran guru tersebut. Itu guru itu sangat penting sekali. sangat penting karena bukan hanya olah pikir tapi juga olah rasa. Kalau pinter tapi tidak diarahkan, tidak ada peran guru di situ, fatal jadinya. Jadi pinter keblinger itu bahaya. Wah, iki. Jadi peran guru sangat vital. Gitu begini. Oke. Terkait Terkait dari peran guru ya dalam mendukung acara HUT di sekolah. Kemudian ini bagaimana nih Pak? Sekolah ini mempersiapkan perayaan HUT ini. Ada nggak sih bocoran-bocoran sedikit nih? Sekolah mau mengadakan acara apa? Siapa tahu kita diberi kalau skill. ya untuk sekolah rencana pasti ada, tapi seperti Mbah saya tadi, Pak D Sumarno tadi, Tuhan yang menentukan. Rencana kegiatan lomba-lomba di sekolah kita ada, seperti peringatan 17 Agustus tahun-tahun sebelumnya ada lomba-lomba baik dari peserta didik maupun guru dan karyawan gitu. Selain itu juga ada persiapan kita untuk upacara Budini. Oh iya, kita mengadakan upacara di sini kan kita kan pernah kan Pak Ya. di sekolah kita. Kecamatan pun di Ya. sekolah kita. Untuk tahun ini kita di mana? Tahun Acaranya? ini kita insya Allah agendanya di Kecamatan Budini. Di kecamatan ya, di Ya. kecamatan sana. Anak-anak kita ikut andil karena bertugas sebagai sekali Pak. pas Untuk berbendera ya. pengibaran pasukan. Wah, itu sangat bangga sekali. Bukan hanya di kecamatan Bu, anak-anak kita, tapi ada juga di kabupaten. Di kabupaten. Ya. Berapa siswa Pak Yang di kabupaten 2 siswa. 2 siswa. Yang di kecamatan ada 4. 4. Wah, luar biasa. Itu termasuk perencanaan kita untuk peringatan HUT baik di sekolah maupun sekolah ikut andil dengan lembaga lain. Oke. Pak, nanti kalau ada lomba 17, jangan ikut lomba apa? Makan kerupuk atau makan terus. Kita Jenengan maksudnya. ya, kalau saya Bu ya, saya itu sebagai warga negara yang baik ya, apa yang dilombakan situ selama saya mampu saya akan ikuti Bu. Harus Itu menunjukkan semangat kita Bu ya, Iya. memberikan contoh kepada generasi mudanya. Betul. Kalau generasi tuanya masih semangat, kenapa
harus yang muda dan Lah, itu loh Pak yang kita harus kerja. Ini saya menginginkan adanya lomba makan soto panas. Makan soto. Pak catat lomba makan soto. Panas. Panas. Kau boleh ditiup ya? Kau boleh ditiup. Kau tiup. Tidak boleh. Seru lagi kayak. Jadi kalau soto panas kan hahaha. Oh, iya betul. Panas. Kan selama ini kan Gak enak ya, Bu, ada, ya. gak ada Pak. Oh, keropok ya, aku keropok ya. Kan panas. Panas. Soto bilang soto enggak? Oh, haha. Catat Pak. Monggo Oh, Pak. wah. Sama disambi bagaimana rasanya kopi dari jurusan kuliner? Silakan. Ini Ini bisa panas juga ya dingin. Iya, Siap. Ini gimana ini cara bukanya, Bu? Tusuk aja, Bu. Tuh, aja Pak. Pak Bruno ini sudah Oke. ahli nusuk ini. Nusuk kopi, Ya. yes, kopi. Dari ujian itu, moka itu. Terima kasih anak-anak dan Luar biasa. ibu-ibu. Ini untuk dan- saya, Bu. Ah. Iya. Secara pribadi ini terlalu manis itu. Apalagi melihat senyum Oh, ini sudah luar biasa. aku jadi tersepona Bapak. Manis pol. Juga gue lupa itu gulanya di bawah. itu. Buat tambah manis sih, Pak. Yaudah ya. Semanis saya. Pak Nur gimana? Manisnya cukup? Manisnya manis Mau melihat manis. jenengan jadi biasa saja. Kamu tahu. Yang komentar ini cuma ini aja Pak. Enggak ada Iya. di sini. Berarti penglihatan itu dicek Bu ini, Bu ya. Ini Aku tisuin. perlu ini. Dari siapa tadi? Kuliner. Siapa tadi Pak namanya? Susanti. Siska. Susanti. Tidak boleh, kita merdeka. Merdeka. Kita sudah merdeka. Tapi harus ada Merdeka. batasannya. Harus ada batasannya. Untuk ini Pak, si siswa sendiri ya, bagaimana cara siswa itu berpartisipasi dalam perayaan HUT ini? Apa yang kita berikan kepada anak-anak? Bagaimana sih cara anak-anak ini supaya bisa berpartisipasi dalam perayaan HUT ini selain lomba-lomba? Selain lomba-lomba, ada apa saja? Apa mengikuti tadi kan salah satunya menjadi anggota paskibraka. Kemudian apakah kita sudah ada perayaan karnaval atau mungkin basar atau mungkin apa gitu Pak? Kalau untuk partisipasi dari peserta didik termasuk tadi yang disebutkan lomba-lomba, jadi ide-idenya tadi dari para siswa-siswi dikembangkan, jadi Bapak Ibu yang mengarahkan. Jadi anak-anak ini partisipasinya sangat besar sekali, apalagi nanti kalau ada KCC ya istilahnya ya, Apa Pak? Kanjuruan Kultur Karnival. Karnival Culture. Kanjuruan Culture Carnival. Carnival. Ya. Pak kita mau ikut acara itu? Hah? Kita mau ikut acara itu? Itu Ikut kita. berarti peran siswa di sini sangat diperlukan ya. Tanggal 31 kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kita ikut. Insyaallah. Pak nanti jenengan di depan. Oke, siap. Naik kuda Mm-mm. sama bawa bendera. Pokok diberi kesempatan. Oke, siap. Pokoknya siap. Siap. Pak. Pak Siap ya. Wanu ini jiwanya jiwa muda. Jiwa muda. Betul. Yang muda harus lebih muda. Balita dong. Ini Pak, Iya. jangan untuk Pak Karna nih. Ya. Apakah ada inovasi ya Pak atau ide yang diterapkan dalam perayaan HUT ini? Ada nggak kira-kira dari jenengan nih ide atau inovasi terbaru? Kalau misalnya kan lomba tadi kan selain makan soto panas Pak, inovasi apa yang menggugah hati anak-anak, bapak ibu guru, ide-ide yang diterapkan dalam perayaan HUT ini? Ini kalau masalah ide atau inovasi itu kan kita harus selalu Bu ya. Nah, apalagi untuk sekolah kita ini. Sekolah kita itu ada karena sudah diberikan kemerdekaan. Kita di dalam menyesuaikan memberikan lomba atau ide kita harus inovatif. Contoh yang selama ini cuma futsal contohnya. Kalau kita selaku pengajar patriot dan nasionalis Bu ya, saya menginginkan untuk apakah ada kemudian inovatif untuk kita lombakan pidato contohnya. Ah iya, mungkin Pidato gitu Pak. Pidato. memerankan Lebih beberapa bagus. tokoh gitu ya. Puisi Pak, puisi ada. Puisi bisa juga. Indonesia. Ya, puisi.
Ini kan selama ini kan belum ada, Bu. Iya. Nah, ini kan kalau Ibu menanyakan tentang inovatif ini merupakan sebuah kesempatan ini. Mumpung saya di sini, kemudian ada juga pihak yang Catat. ya, inovatifnya di situ, Pak. Pidato, puisi, lomba puisi, atau apa kita pakai sosiodrama itu yang memerankan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini Bener, betul. terobosan bagus ini. Drama, Pak, benar. Jadi nanti Drama menceritakan kemerdekaan ya. kita kan bisa berkolaborasi kalau puisi, pidato dengan ekstra. Nah, ekstra jurnalis. Nah, nanti wah akan sangat lebih wow, meriah. Boleh bilang gini, Pak. Kalau saya ini kan sebagai anggap aja tokoh, Bu ya. Tokoh daripada pejuang untuk mendirikan sebuah negara. Negara sudah berdiri asalkan jenengan. Nah, Ini ini kami dengan Untuk mengatur negara kan. Semuanya. Kan gitu. Kalau sendiri Ya. gini loh. tapi Pak. Ilmunya di sana tuh. Iya benar. Mengatur Siswa negara. kita ini juga tahu, Mbak. Iya. Terutama Ya, jangan bagaimana dilupakan itu. mempertahankan kemerdekaan ini. Tentunya dengan kerjasama. Ya. Dan dia diberikan kesempatan sebagaimana pemerintah mengajarkan bahwa kita memakai kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar itu kesempatan siswa sebenarnya. Kita itu hanya sebagai Fasilitator. fasilitator itu, bukan aktor Pak kita ya, Iya, kita bukan bukan fasilitator. Itu luar biasa ini kalau memang kita bisa inovatif kan bagus Bu itu. Tapi kan selain jadi fasilitas kan kita harus bisa jadi pendorong. Iya harus itu. Ya kan peran kita mendorong Dorong anak-anak. memberikan sebuah semangat itu ya betul Bu itu. Mendorong itu karena biasanya anak kalau nggak ada dorongan, stay mereka. Betul itu. Untuk Anwar nih yang sibuk di kesiswaan kan ya, selain ngajar di Mapel PP. Iya, Saya pendidikan bisa- Pancasila. Jadi kan juga aktif di kesiswaan nih Pak. Ceritakan dong Pak pengalaman paling berkesan selama perayaan HUT dari tahun-tahun kemarin itu apa? Menurut jenengan? Satu momen Bu. Wah, seru nih. Kalau pertanyaannya yang paling ya, Paling berkesan. paling kan berarti cukup Ter Pak, paling ter. Yang terbaik ya. The most. Yang lain ternyata jadi tahun lalu itu kita untuk sekecamatan Gedangan. Nah ini upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ini bertempat di sekolah kita SMKN 1 Gedangan. Nah di situ terjadi kerjasama, saling bahu membahu. Nah, ini antara pihak sekolah dengan Koramil, dengan Polsek, dengan kecamatan, puskesmas, semua tumplek-blek di sekolah kita. Itu saya rasa yang paling berkesan itu karena terjadi kerjasama yang epic. Epic. Bapak tahu Di situ. epic? Epic. Itu bahasa baru saya dengar. Iya. Jelas. Api. 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 Yang bagus. Jadi kalau di Inggris kan seperti untuk gaya titik. Saya kan ini ngajar seni budaya kan, Bapak kan ngajar sejarah. Dia ngajar PPKN. Tapi Siap. ini ada bahasa baru Pak. Epic. Epic. Kalau Epic. Pak Karno taunya epic GAD. Oh iya. Kalau Epic. itu pernah Iya. jaya di masa saya Iya. itu. Gimana lagunya? Sumina itu yang terkenal. Di Pak. matamu masih Menyimpan Selasa. peristiwa. Mau ikut nyanyi seperti paduan suara. Oh iya iya. Oke Pak. Jadi memang Terkesan sekali buat kita yang betul, juga perlu kerjasama, perlu berhubungan dengan lembaga yang lain. Tentunya anak-anak juga berpartisipasi di momen tersebut. Oke. Itu. Dari Bapak berdua nih ya, dari Pak Karno sama Pak Anwar, Iya. harapan terbesar jangan ya untuk perayaan HUT di sekolah ini apa? Apakah harapannya sekolah ini merayakan HUT dengan seperti apa harapan terbesarnya? Ini siapa dulu? Monggo, bisa di lotre keluar nanti namanya siapa? Monggo, saya menghormati yang Sukses. sepuh. Oke, terima kasih Bu kesempatan ini untuk harapan ini. Kalau kita merencanakan sebuah harapan itu kan selalu yang baik-baik. Betul Pak. Ini dari ceritanya Pak PP tadi ya Bu ya. Pak PP ya. PP tadi itu memberikan
bahwa yang terkesan itu ada kolaborasinya tadi. Di sini untuk harapan ke depan kita berkolaborasi dengan kecamatan, Koramil sudah tadi. Kalau harapan besar mungkinkah kita dengan kabupaten Pak Gede? Oh iya. Itu harapan terbesar. Kenapa? Sekolah kita itu di desa, tapi kita itu mempunyai keinginan untuk rezekinya orang kota itu ya. Betul. Kita kan berharap di situ. Kolaborasinya ditingkatkan lagi Pak Ibu. Bagaimana caranya itu untuk bisa menembus ke sana? Jadi sekolah yang ada di desa ini bisa dikenal oleh orang kota. Biar rezeki kita tambah Pak. Bukan Rezeki rezeki kota. kita bukan kerja desa, rezeki desa. Ya, kita orang desa tapi rezekinya kota gitu. Pak. Tukul itu kan. Oh gitu Tukul ya. gitu kan. itu bagus itu. Kita harus kita pikirkan harapan yang terbaik itu untuk kita Bu ya. Kita bisa memperkenalkan sekolah ini Bu ya Iya. ke seluruh antero jagat. Oh kalau bisa ya go internasional. Ya, go internasional. Antero jagat Bu ini. Jadi sudah dunia kan sudah global Bu ya. Jadi dunia dibuat semakin kecil seperti global, mengglobal. Kita pun juga harus ikut harus globalisasi. Kita harus memperkenalkan sekolah kita kepada lingkungan masyarakat seluas mungkin melalui itu tadi agenda HUT itu tadi HUT dari ulang perayaan. tahun Republik Indonesia itu yang ke-80 lah mungkin nanti ya. Oh iya tahun depan. Iya tahun depan. gitu. Kita kolaborasinya ke sana Pak mungkin nanti. Ya, semoga. Iya, semoga bisa. Mungkin bisa dilanjut sama Pak PP itu. Oke, siap. Kalau Pak D saya tadi secara khusus untuk di sekolah mungkin saya menambahkan secara universal. Wah. Mungkin Tadi. kalau bukan hanya perayaan saja tentang harapan saya pribadi, tapi bagaimana mengisi 79 tahun kemerdekaan RI ini yang kita semua berharap terjadi tujuan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia yang dalam artian dengan makna adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Dan tentunya juga tidak meninggalkan warobun wafurnya tadi. Itu Thoribatun warobun wafur. Itu yang kita harapkan. Ini bintang Oke, tamu yang siap. keren. Seperti Jadi itu Pak ya. begitu Bu Dini secara Iya, secara universal itu tadi. loh ya. Ya, secara universal tadi. Oke Bapak. Jadi intinya itu di kemerdekaan ini apapun yang terjadi kita harus tetap satu mempertahankan nilai kemerdekaan itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menanamkan nilai kemerdekaan itu kepada siswa didik kita. Oke. Dan yang ketiga, apapun yang terjadi setelah kemerdekaan ini kita harus lebih cepat, kita harus lebih merdeka, lebih berjuang dan lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya di segala bidang. di segala bidang. Oke. Terima kasih banyak bapak-bapak yang datang-datang. Sama-sama Ibu. Keren. Kalau ibu-ibu kan dua ibu. Iya, benar. Siap. Pokoknya bapak hari ini luar biasa sekali. Terima kasih, Pak, kita Parno. tunjukkan Oke. ke teman-teman, kita ucapkan bersama-sama perayaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Ayo pokoknya kita bersama-sama atau sendiri mengucapkan selamat ulang tahun. Bersama-sama. Oke. Kompak. Oke. Gimana? Kalau bersama-sama. Ayo, Hari gimana? Republik Ada Indonesia contoh? ke-79. Semangat. Oh ya. Jargonnya untuk Bapak yang- 79 Apa? Nusantara Baru, Indonesia Maju. Oke. Ayo Bapak, jawab aja. Saya tinggal merdeka. Saya tinggal merdeka, Bapak. Dirgahayu. Ayo, Ya. oh, silakan. Dirgahayu Republik Indonesia Ke-79. Nusantara Baru, Indonesia Maju. dilanjutkan minumnya. Terima kasih. Mega Podcast.